Kalau mau tahu, mau baca sejarah ya, yang muda-muda ini silahkan, sekarang bebas orang baca sejarah. Sampan baca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Malik Abdul Aziz yang berkuasa. Malik Abdul Aziz itu Raja Saudi yang pertama mengembalikan, istilahnya menyatukan Saudi, memurnikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau Anda ingin tahu, Malik Abdul Aziz memanggil namanya Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Itu yang dikatakan sebagai gurunya Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Manggil dari mana Malik Abdul Aziz ini? Manggil dari Mesir. Jadi Abu Sama Abdul Zahir itu seorang ulama di Mesir yang dia aktivis, namanya Ansarus Sunnah, penolong sunnah Nabi. Ansarus Sunnah, aktivisnya, ketuanya diambil, diletakkan di Mekah, dijadikan imam Masjidil Haram. Lalu beliau ini mendirikan sekolah Darul Hadis, Madrasah Darul Hadis Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Ini bukan terselubung, nggak ada bitonah di sana, nggak ada. Semua terang, jelas, sejarahnya jelas, murid-muridnya jelas. Nah, datanglah Bapak Kiai Haji Nur Hasan ke sana dalam masa Malik Abdul Aziz. Ulamanya salah satunya namanya Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Itu gurunya Kiai Haji Nur Hasan. Lalu guru kedua sama, namanya Syekh Abu Sama, Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Syekh Umar Hamdan itu asalnya dari Jazair, Al-Jazair. Tahu Al-Jazair? Al-Jazair. Itu dia pindah ke Madinah bersama bapak ibunya, pindah ke Madinah. Lalu belajar di Madinah. Mulai umur 21 tahun dia sudah berada di Madinah sampai akhir. Dia apa keahliannya? Nahu, sorob, balaghah. Nah, coba oleh Jokam, ilmu balaghah itu dikatakan kitab karangan. Padahal itu ulama namanya Syekh Umar Hamdan itu Mekah Madinah mengakui keahlian beliau dalam balaghah. Balaghah itu apa toh? Balaghah itu artinya sesuatu dalam bahasa Arab itu ada yang mengandung balaghah. Quran itu penuh dengan balaghah. Artinya bahasa yang sangat tinggi, yang indah, yang bagus dan bermakna yang sangat berhikmah. Itu namanya balaghah. Itu keahliannya Syekh Abu Sama, Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Itu juga yang ngangkat menjadi guru Mekah Madinah. Kemudian di Mekah beliau ngajar di Masjidil Haram, juga ngajar di madrasah namanya Al-Falah, madrasah As-Sulatiyah. Al-Falah As-Sulatiyah itu yang dipondoki orang-orang dari Indonesia. Jadi ada Darul Hadis, ada Al-Falah, ada Sulatiyah. Yang bertahan sampai sekarang tinggal Darul Hadis dan Sulatiyah. Itu yang saya maksud gini, Bapak Kiai Haji Nur Hasan datang ke sana. Jelas pada masa Malik Abdul Aziz, oleh Malik Abdul Aziz semua ulama dari semua madhab itu disatukan, nggak boleh pecah belah. Muslim semua sama ulama, harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, saudara sekalian, alhamdulillah saya 10 tahun kurang lebih bersama teman-teman meneliti itu dan berguru kepada murid-muridnya syekh-syekh ini juga. Nah, berkenaan dengan kitab ini, Kitabul Imarah, tidak ada yang menjelaskan kayak di Jokam itu, nggak ada. Dari syekh-syekh itu, dari murid-muridnya Syekh Umar Hamdan, murid-muridnya Syekh Abu Sama Abdul, nggak ada satupun yang menjelaskan itu. Pasti kalau menjelaskan Imarah, rujukannya kepada Malik, raja penguasa. Sebagaimana di dalam hadis, Malik raja atau sultan penguasa, bukan suatu golongan yang bergerak tersembunyi, bukan. Alas, paham tuh? Nah, jadi
saya ada di sana yang meneliti, kemudian yang saya bacakan kepada sampean ini tadi, ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya tunjukkan kalau saya salah memaknai atau saya salah mengambil, tunjukkan di mana. Nah, kalau yang lama punya pengertian seperti itu, tunjukkan mana rujukannya. Secara bahasa benar apa tidak, mana hujahnya. Mana hujahnya. Itu yang kita akan luruskan. Ini perhatikan, sekali lagi perhatikan, bukan karena saya sudah tidak di Jokam, bukan. Saya dari dulu walaupun pelan-pelan halus ingin mengingatkan. Di dalam 7 tahun saya bersabar. Karena apa? Karena saya takzim sebagai orang tua, karena saya merasa harus berbuat baik, karena saya sudah diperbaiki, diramut, harus mengembalikan kepada kemurnian tanpa harus berbuat onar, ibarat ngambil kotoran dalam air tidak sampai keruh. Itu maksudnya bertahan 7 tahun, itu maksudnya begitu, sehingga bisa kembali kepada pengertian-pengertian yang benar gitu. Tapi ya qadarullah, qadar Allah, pada akhirnya ya seperti ini. Bahkan kenyataan-kenyataan itu diputar balikkan. Allahu alam siapa yang, kita nggak usah berdebat hal itu. Kalau yang ingin tahu apakah yang benar sana, apakah yang benar sini, kenapa kabar begini, gampang, datangkan dua-duanya, saksikan, buktikan di mana siapa yang benar, itu aja. Saya tabayun 3 kali sebelum maklumat. Sudah saya ibaratnya bukan bahasanya nggak nantang, tapi apa yang diberitakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apa yang diberitakan harus dipertanggungjawabkan. Ternyata dalam tabayun itu tidak ada yang pernah sekali didatangkan. Kan dulu contohnya, saya contohkan 2 aja, saya contohkan. Katanya saya menerangkan bahwa sholatnya jamaah selama ini zong. Pernah dengar nggak? Iya. Zong. Terus kalau niat dalam iqamus sholah diterangkan sholatnya jamaah zong. Kemudian kalau dalam Al-Ikhlas, kitabnya Al-Ikhlas, karena Allah itu apa dah? Kaya wong ngising. Nah, ini salah satu yang sifatnya umum. Ada yang hal-hal yang khusus tidak saya ceritakan di sini. Ini saya minta gini, cuman gini. Ini kabar dari mana? Dari siapa? Harus bisa dipertanggungjawabkan karena sudah disiarkan. Saya bilang, tunjukkan mana saksinya, siapa orangnya, di mana saya mengatakan itu. Wah, akhirnya cari. Wah, sapa iku sing muni? Laporan teko ndi? Oh, ayo sapa iku? Sapa sing nggawa dhisik? Oh iku. Ayo dari mana? Yang Kertosono. Kertosono sapa? Diurus. Akhirnya ketemu kan orangnya yang lapor-lapor. Oh iya wes tekano. Datangkan 2 saksi menyatakan di depan keimaman, di depan semua saksi, Pak Khalil tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini baru 2 permasalahan ini. Saya hanya ngasih gambaran. Saya berani sampai saat ini apa yang apalagi setelah saya maklumat, masya Allah kabarnya macam-macam ke bawah itu. Saya siap didatangkan. Kalau memang tuduhannya itu benar, datangkan saksinya di mana bisa didatangkan. Tapi ya nggak mungkin mereka melayani seperti wong ketika saya masih di dalam aja sudah nggak dilayani, apalagi sekarang. Jadi artinya gini, ketika itu didatangkan 2 orang itu menyatakan, berarti sing ngomong zong itu sapa? Kulo jare mubalik kelompok. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Kata mubalik kelompok itu niki keliru. Sanes Syekh Khalil yang muni ngoten kulo. Lha piye ceritane? Kulo niki belajar iqamus shalah, sadurunge belajar iqamus shalah saya nggak ngerti khusyuk itu apa, tumaninah apa. Terus kula niki alhamdulillah belajar niki saged bisa khusyuk salat. Terus saya merasa kula rumah kula salat sadurunge zong kabeh. Berarti awakmu sing ngene. Nggih kula. Coba. Yang kedua, katakan muni ikhlas itu kaya wong ngising. Kan saya bilang datangkan siapa yang bicara itu. Siapa yang laporan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tekano mau balik daerah Nganjuk Barat. Tekano. Terus dia muni, "Mboten nate ngoten niku, saya kalau nerangkan ngoten niku. Mboten nate."
Terus dia bilang, terus dia ungkap, niki saja ini masalah niki kan pun rampung teng Kertosono, niku sing mempermasalahkan kan sudah selesai, sudah clear, kenapa dibicara sekarang? Lo coba. Jadi mereka punya masalah dengan sana laporan dan sudah clear, diangkat untuk disiarkan kemana-mana. Coba bariku, ada nggak pengumuman ngerarat itu? Gana toh? Gana. Padahal saksinya di depan mata menyatakan saya tidak mengatakan seperti itu. Itu baru 2 contoh. Bagaimana hal-hal yang besar yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang ada saudara, kalau sampai ingin mengetahui, cuman yang terang-terangan dibaca runtut seperti ini ya Mbak, setelah sekarang ini. Kalau dulu saya nggak bisa menerangkan terang-terangan kayak gini, ya hanya secara halus saja giringannya. Halus saja giringannya supaya menyadari bahwa ini keamiran ini bukan khalifah, bukan penguasa, bukan, tapi adalah imam pemimpin golongan kita yang mengurusi kelancaran di dalamnya. Intinya begitu. Nah, pada akhirnya walaupun seperti itu pun juga tetap tidak diterima. Pokoknya karepe pokoknya iki sing paling sah. Nah, itu paling sah dengan berbagai macam dalil yang disalahpahami. Baik.